Ibu Dian. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, baik Ibu Dian. Luar biasa. Baik Bapak, saya akan menjelaskan tujuan pertemuan kita kali ini. Pada kesempatan ini, saya akan mensupervisi Bapak dalam selama pelaksanaan coaching bersama coaching. Ya, namun sebelum mensupervisi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, menurut Bapak, apa yang ingin Bapak kembangkan selama proses pelaksanaan coaching nanti? Jadi baik Ibu Dian, yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching untuk kompetensi yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang terakhir adalah mendengarkan dengan rasa. Tentunya ini mengacu pada prinsip coaching yaitu membangun kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan saya ingin melaksanakan proses coaching ini berdasarkan alur Tirta. Luar biasa. Nah, pertanyaan selanjutnya Bapak, bagaimana menurut Bapak bahwa proses coaching tersebut dapat berjalan dengan baik? Indikatornya seperti apa Bapak? Ya, jadi baik Ibu Dian, jadi proses coaching ini dapat berjalan dengan baik apabila saya dapat menuntun coaching menemukan solusi dari persoalan yang dihadapi, dan kemudian menemukan potensi yang dimilikinya dan merancang rencana ke depan yang akan dia lakukan. Luar biasa. Baik, jadi nanti saya akan mengamati beberapa indikator yang akan dikembangkan oleh Bapak, yaitu mengembangkan kompetensi yang dikembangkan pada proses coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan dengan rasa, tentunya dengan prinsip coaching itu sendiri dan sesuai dengan alur Tirta. Seperti itu ya Bapak ya. Jadi nanti saya akan mencatat Bapak beberapa hal yang saya temukan selama proses coaching, dan di akhir nanti kita akan bercakap-cakap lagi untuk mendiskusikan hal-hal terkait pelaksanaan coaching dan indikator yang ingin kita kembangkan nanti. Baik Bapak, kira-kira sepakat? Sepakat Ibu Dian. Luar biasa. Baik Bapak, selamat melaksanakan proses coaching. Kita akan bertemu lagi nanti setelah coaching itu selesai. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dian. Selamat siang. Selamat siang Ibu Wiwi, apa kabar? Selamat siang Pak Iem, kabarnya ya luar biasa, sehat alhamdulillah. Cuma Pak Guru, saya ini masih sedikit bingung Pak Guru. Bagaimana kok bisa bingung Ibu? Jadi begini, saya baru saja ditempatkan di sekolah yang baru dipindahkan. Jadi saya baru beberapa bulan di situ. Kemudian saya mengajar beberapa siswa, sekitar 18 orang siswa di kelompok B. Dan saya melihat selama saya mengajar itu anak-anak masih pasif, tidak terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan. Terus apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini Ibu? Saya berharap dengan percakapan kita hari ini saya bisa menemukan solusi yang baik, sehingga harapannya ke depan anak-anak bisa terlibat aktif dalam pembelajaran seperti itu. Baik, tadi Ibu kan menceritakan anak-anak yang aktif maupun anak-anak yang tidak aktif. Sebenarnya menurut Ibu bagaimana gambaran Ibu tentang apa yang Ibu inginkan? Jadi saya menginginkan anak-anak itu kalau bisa semuanya itu terlibat aktif dalam pembelajaran. Jadi selama ini kalau saya lihat hanya beberapa orang anak saja yang bisa aktif merespon ketika saya melontarkan beberapa pertanyaan otomatis, begitu tidak seluruhnya seperti itu. Jadi saya inginnya semua anak-anak itu bisa merespon saya ketika saya melaksanakan pembelajaran. Nah, menurut Ibu apa yang menyebabkan si anak ini bertindak seperti tidak aktif begitu? Mungkin yang saya lihat mereka mungkin masih terkendala dengan cara komunikasi saya. Karena saya baru
dapatkan di sekolah tersebut, ada kemungkinan bahwa saya yang belum bisa menyeimbangkan cara komunikasi mungkin dari bahasanya, bahasa yang saya gunakan sehari-hari dengan bahasa yang mereka gunakan sehari-hari tentunya akan berbeda karena mereka berada atau berdomisili di daerah yang cukup terluar begitu. Jadi bahasa banyak yang digunakan adalah bahasa daerah, sedangkan saya bukan asli orang situ, jadi kadang-kadang ada saat dimana anak itu tidak bisa merespon saya, mungkin saja karena mereka tidak mengerti apa yang saya sampaikan. Iya ya Ibu ya. Terus dari keseluruhan jumlah siswa yang ada di kelas Ibu, berapa orang yang aktif dan berapa orang yang pasif? Kalau saya lihat bisa dirata-ratakan yang aktif itu hanya sekitar 4-5 orang dari 18 orang siswa itu. Berarti hanya masih 13 orang siswa lagi ya Pak Guru yang terlihat masih kurang respon begitu Pak Guru. Wah, sedikit sekali ya. Iya. Terus apakah sebelumnya ada upaya yang pernah Ibu lakukan? Ada Pak Guru. Jadi upaya yang saya lakukan awalnya saya mencoba merancang pembelajaran yang memuat kegiatan-kegiatan yang diharapkan dapat menstimulus anak-anak itu terlibat aktif. Begitu misalnya kegiatan yang berkelompok begitu. Jadi semuanya anak-anak itu bisa terlibat aktif. Tetapi saya melihat masih ada juga yang belum aktif begitu. Jadi sudah ada upaya yang saya lakukan yaitu dengan merancang pembelajaran tadi. Merancang pembelajaran yang dapat menstimulus aktivasi siswa begitu. Oh ya baik. Jadi setelah melakukan upaya tersebut, apakah sudah ada perubahan? Memang sudah ada Pak Guru ya perubahan. Saya lihat sudah meningkat dari sebelumnya. Sudah ada beberapa anak yang tadinya lebih banyak diam, sekarang sudah mulai mau aktif begitu. Tapi saya rasa masih belum optimal begitu. Baik Ibu. Jadi menurut Ibu, adakah cara lain yang Ibu dapat lakukan untuk anak-anak yang terlibat aktif? Menurut saya ada Pak Guru. Yang pertama mungkin saya harus melibatkan diri saya di dalam membangun kedekatan dengan siswa itu sendiri. Selain dalam kegiatan pembelajaran, mungkin saya juga harus membangun kedekatan di luar kegiatan pembelajaran itu sendiri agar anak-anak merasa dekat dulu dengan saya. Kemudian saya juga bisa melibatkan orang tua dan juga rekan guru dalam mempelajari bagaimana proses komunikasi yang baik dan bisa dipahami oleh anak-anak anak-anak didik saya yang domisilinya sama begitu. Jadi rekan guru kan hampir semuanya berasal dari tempat yang sama, berdomisili di situ, tentunya mereka lebih menguasai cara komunikasi yang baik dengan anak. Kemudian mungkin yang tak bisa saya lakukan lagi yang lain, saya bisa mencari literasi atau referensi model pembelajaran yang dapat menstimulus siswa untuk menjadi lebih aktif di dalam pembelajaran. Oh, jadi mungkin tadi sudah ada upaya lain yang Ibu bisa lakukan ya. Oke. Nah, tadi kan Ibu sudah mengungkapkan upaya-upaya lain yang tadi yang bisa Ibu lakukan. Terus dukungan apa yang diperlukan agar upaya tersebut dapat bisa dilakukan? Tentunya dukungan yang saya perlukan dari orang tua ya Pak Guru, keterlibatan orang tua, keterlibatan rekan guru yang lain, dan juga dukungan seperti literasi yang bisa saya dapatkan seperti itu. Tetapi yang lebih utama adalah dukungan dari orang tua dan rekan guru. Dengan demikian saya bisa lebih bisa mempelajari bagaimana komunikasi yang efektif yang disesuaikan dengan budaya setempat. Ya, luar biasa Ibu ya. Terus apa yang menjadi ukuran keberhasilan bahwa anak tersebut sudah dapat berubah? Nah, ya seperti yang saya bilang di awal, tolak ukurnya adalah tentu saja nanti saya mengharapkan bahwa setiap anak itu bisa terlibat aktif di dalam pembelajaran. Tidak ada lagi yang tidak merespon, semuanya bisa memahami apa yang saya komunikasikan, mungkin seperti itu. Nah, dari percakapan tadi mungkin Ibu bisa menyimpulkan apa yang sudah Ibu dapatkan. Jadi melalui percakapan tadi saya mendapatkan inspirasi beberapa rencana tindak lanjut ke depan. Yang pertama tentu saja saya harus membangun kedekatan dengan anak, selain di dalam kegiatan pembelajaran dalam kelas, tentu saja di luar kelas pun harus saya lakukan. Kemudian yang kedua, saya juga membangun komunikasi dengan orang
mempelajari budaya komunikasi daerah setempat, dan yang terakhir saya dapat mencari literasi-literasi pendukung tentang model pembelajaran atau metode pembelajaran yang dapat melibatkan siswa secara aktif, seperti itu. Baik Ibu ya, jadi bagaimana komitmen Ibu tentang rencana-rencana upaya yang akan Ibu lakukan? Kapan Ibu akan memulainya? Insya Allah Guru ya, saya rasa ini tentang keterlibatan aktif anak ini kan sangat urgent. Tentunya harus dimulai secepat mungkin. Jadi saya akan coba mulai dari besok. Saya berharap dalam minggu ini bisa saya lakukan dan bisa terlihat hasilnya mudah-mudahan. Ya, bagaimana perasaan Ibu mungkin setelah melakukan percakapan ini? Ya, alhamdulillah ya Pak Guru, lewat percakapan ini saya mendapatkan inspirasi baru untuk rencana tindak lanjut saya ke depan, dan saya merasa lega sekali Pak Guru sudah bercerita, mengungkapkan isi hati saya, kegalauan saya, dan saya sangat berterima kasih kepada Pak Ian sudah bantu saya untuk melakukan solusinya. Ya baik, terima kasih Bu Wiwi. Saya sudah tidak sabar lagi menunggu kapan tindak lanjut Ibu Wiwi. Mungkin ke depan saya menunggu Ibu Wiwi untuk bisa bereaksi seperti itu. Iya, terima kasih Pak Guru. Kita bertemu lagi Pak Guru nanti ya. Kita cerita-cerita lagi. Oke Bu Wiwi, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Pak Ian. Selamat siang Ibu Dian. Luar biasa, tadi saya sudah mengamati hasil proses coaching yang dilakukan Pak Jens kepada Ibu Wiwi. Luar biasa sekali Pak Guru ya, dan sangat lancar. Nah Pak Guru, seperti yang sudah kita bicarakan tadi pada tahap pra-observasi, bahwa saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan proses coaching yang sudah Bapak lakukan tadi. Baik, pertanyaan yang pertama, saya ingin bertanya kepada Bapak, tadi selama proses coaching, apa yang Bapak rasakan dan juga bagaimana Bapak dapat menilai diri Bapak sendiri sebagai coach? Jadi baik Ibu Dian, jadi tadi selama proses coaching saya sudah melaksanakan dengan menggunakan alur tirta, di mana saya menanyakan tujuan sebelum memulai percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukannya. Namun Ibu, saya masih kesulitan dalam menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Oke, boleh apa yang membuat Bapak menilai demikian, Bapak? Saya masih kesulitan dalam menggali potensi dari coach, walaupun pada akhirnya berhasil juga ya. Iya. Baik Bapak, apa boleh Bapak saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap proses coaching yang Bapak sudah Bapak lakukan tadi? Silakan, boleh dulu. Baik, Bapak, tadi setelah saya mengamati hasil mengamati proses coaching yang sudah Bapak lakukan, memang benar bahwa saya sudah melihat bahwa Bapak sudah menjalankan proses coaching itu sendiri dengan menggunakan anggota. Namun Bapak, dalam menyampaikan pertanyaan yang berbobot, saya melihat bahwa Bapak masih kurang optimal dalam melaksanakannya. Kemudian ketika mengajukan pertanyaan kepada coach, Bapak terlihat kurang luas begitu. Bagaimana pendapat Bapak dengan catatan yang saya berikan? Hasil pengamatan memang betul Ibu, saya masih kurang dalam hal itu. Oh iya. Terus Bapak dengan kurang optimalnya tadi beberapa bagian itu, apa rencana tindak lanjut Bapak ke depannya? Saya akan mempelajari lebih lanjut tentang alur cerita dalam proses coaching. Luar biasa. Dari diskusi kita kali ini, apa yang sudah terbayang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan performa Bapak dalam melaksanakan proses coaching? Jadi tetap saya akan mempelajari lebih lanjut tentang alur cerita dalam proses coaching ini, dan saya akan menerapkannya sebagai bentuk latihan
dalam menerapkan kompetensi saya. Luar biasa Bapak ya. Baik Bapak, saya sudah mencatat hasil observasi saya terhadap Bapak di lembar observasi ini ya Bapak ya. Silakan Bapak dapat membaca dan menandatangani sebagai bentuk kesepakatan kita dan dapat dijadikan perbaikan di masa yang mendatang. Apakah Bapak sepakat Bapak? Saya sepakat. Oke, baik Bapak. Mungkin sampai di sini observasi saya terhadap Bapak Gens. Semoga kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga perbaikan-perbaikan yang dilakukan akan menghasilkan proses coaching yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Pak Yen. Terima kasih Bu Dia. Ya, selamat siang. Selamat siang.